ayo buruan, gue udah nggak tahan di situ. Aku udah megang baju dia sekencang mungkin. Sedangkan dia masih kayak gitu, Iya, masih masih pemanasan, masih bermain-main. Dia tuh pengen banget bikin aku bener-bener udah naik aja. Akhirnya aku buka bajunya dia, aku ininya dia lehernya, terus dadanya juga cium. Siap-siap untuk mendengarkan cerita dari Zara. Ada cerita apa Zara di diare kali ini? Oke, setelah itu si sepupu aku ini, sebutlah nama dia E. Si Mas E ini, dia tuh kayak ngechat aku kayak, istri abang lagi kerja nih dek, terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu. Oke tuh, kita ketemuan. Itu di saat kita udah kenalan 3 bulan. Kenalan saudara yang bener-bener deket banget. Kan selama ini ya, oh lu ternyata saudara gua, cuma gitu doang. Kalau ini kan 3 bulan berturut-turut deket banget tuh. Akhirnya aku ngerasa nyaman, dia ngajak ketemu, aku iyain aja. Terus dia bilang, kita ketemunya di rumah aku aja ya. Terus aku bilang, oh ya udah bang, nggak masalah, aku bilang gitu. Setiap ketemu nggak pernah ada istrinya? Nggak pernah. Nggak pernah kayak jalan bertiga kalian? Nggak pernah. Kayak ada arisan keluarga baru dia datang sama istrinya. Aku ya bantu-bantu keluarga lain aja gitu, kayak gitu doang. Makanya istrinya kayak ya udah nggak apa-apa, itu kan adik sepupu lu, begitu. Nah, abis itu dia bilang gini, bentar ya ini kayaknya ada yang ketinggalan deh ke rumah abang dulu ya, dia bilang gitu. Oh iya bang nggak apa-apa. Terus aku nunggu dalam mobilnya. Nah terus kataku kok ini orang lama banget di dalam rumah kak, kayak hampir ada 1 jaman. Nggak mungkin ambil barang 1 jaman dong, aku udah keburu bete banget. Tapi di situ posisi mobilnya nggak dimatiin, dinyalain aja. Akhirnya aku kesel banget, aku matiin mobilnya, aku ambil kuncinya, aku ke dalam samperin dia. Takutnya kenapa-napa kan, apa dia jatuh atau kenapa. Dan ternyata di situ kakak tahu, dia lagi nyiapin kayak meja makan. Terus itu ada makanan, ada steak, kayak gitu kak, untuk aku kayak makan. dinner. Bener. Di rumahnya kok dia berani? Karena di situ dia rumah sendiri, nggak ada mertuanya, nggak ada orang tuanya. Iya maksudnya kalau istrinya datang? Karena dia tahu istrinya baru berangkat kerja, jadi nggak akan mungkin pulang. Apalagi masih lama ya? Iya betul, masih ada waktu untuk aku sama dia ngobrol dalam rumah itu. Mungkin aku berpikirnya cuman, oh mungkin biar gue ngerasain rasanya punya pacar kali ya, makanya dia kayak gini ngedukung gue banget. Ya oke lah, akhirnya aku nanya, ini apa ya bang? Ini buat kita. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu dek. Dia bilang gitu, udah makan aja, ayo kita. Nah makan tuh akhirnya aku kasih lah kunci mobilnya. Bang nih kunci mobil abang, aku bilang gitu. Oh iya terima kasih. Nah pas kita mau mulai makan, dia ngobrol kayak gini kak. Kalau abang punya perasaan kira-kira too much nggak ya? Dia nanya gitu. Perasaan sama siapa? Aku kan orangnya kadang nggak pekaan ya. Sama kamu. Lah kan abang udah punya istri, aku bilang gitu. Kenapa? Kita sepupu. Nah, kayaknya itu. Tapi kak jangan salah loh, sepupu-sepupu dia lain pada nikah kadang. Kadang kayak sepupu-sepupu walaupun jauh itu mereka bisa nikah, bisa punya perasaan. Ini berarti sepupu jauh? Ya, sepupu dari papa tapi yang jauh, nggak yang sepupu banget gitu. Akhirnya ya udahlah, aku sama dia kayak ngobrolin tentang perasaan, dia ngungkapin perasaannya, kayak aku kayak enggak deh bang kayaknya aku aku cuma nyaman sebagai ya kita sebagai saudara, bukan nyaman yang berlebihan gitu. Abang udah aku anggap abang, temen, bahkan sepupu dan bukan pacar, aku bilang gitu. Ya kita temen ya temen gibah aja begini. Kayak abang ada di saat aku terpuruk dan aku juga ada di saat abang senang ataupun terpuruk. Dia tuh di situ suasananya benar-benar udah. Dia kecewa nggak pas kamu ngomong gitu? Sebenarnya dia kecewa, tapi aku kasih penjelasan benar-benar dan dia ngerti. Vibes-nya tuh kayak benar-benar hening banget kak. Kayak di situ benar-benar kayak dada aku deg-degan banget kayak wah nih kok gue dikasih dinner begini. Maksudnya kita makan di luar aja lah gitu, nggak usah berduaan di dalam rumah yang sepi. Jadi kaku. Bener, jadi kayak orang asing. Akhirnya dia ngedeketin aku. Gak tahu dia ngasih apa? Ngasih kalung. Kalungnya sampai sekarang aku simpan masih. Kalung emas? Iya, aku masih simpan, gak aku pakai. Nah, terus dia bilang, kalau emang ada yang gak bisa terima aku, gak apa-apa. Tapi abang tetap sayang kok sama kamu. Dia pipi aku. Terus kata aku, hah? Dalam hatiku, ini gimana nih orang kok bisa sih kayak gini? Kok bisa? Lu bisa-bisanya sayang sama sepupu lu sendiri. Dan aku masih berpikir, oh mungkin ini sayang sebagai sepupu, adek sepupu kali ya, bukan sebagai... lah gitu. Iya, oke lah. Dan di situ aku masih makan setengah, dia ke kamar mandi. Aku nggak tahu mungkin dia buang air atau buang air besar ya kan. Dan setelah itu dia
manggil aku, Dek, aku minta tolong dong ambilin anduk. Nah, aku kasih lah tuh anduknya. Aku datang, aku ke meja makan lagi tuh. Dia ngapain mandi? Mandi, nggak tahu ngapain dia mandi. Padahal dia udah mandi, nggak tahu dia ngapain lagi mandi. Nah, terus habis itu aku bilang, kan baju aku kena saus sticknya ya. Nah, terus aku bilang, Bang, ada yang mau ganti baju dong? Di mana ya? Di kamar istri abang aja. Dia bilang gitu. Di kamar dia, tempat mereka tidur berdua. Akhirnya aku dipinjemin baju tuh, baju istrinya. Di saat aku buka baju kakak tahu, dia asal masuk ke pintu itu aja. Asal masuk ke pintu itu, terus tiba-tiba dia tutup pintunya. Aku bilang, Bang, kenapa? Ngapain kesini? Ada apa? Kalau ada apa-apa, tunggu aja dulu di luar. Aku bentar lagi selesai kok. Aku bilang gitu. Abang jangan kayak gitu dong. Itu kamu pas dia masuk lagi apa kamunya? Ke baju. Lagi Enggak, maksudnya aku masih pakai bra, masih pakai celana dalam, belum terlalu bulat banget Kak. Nah terus abis itu, si dia kayak ngeliat aku nggak kedip-kedip. Kayak aku langsung, Bang, tunggu luar aja ya Bang ya. Aku kayak langsung narik selimut gitu Kak, kaget akunya. Terus dia bilang, gak usah ditutupin Dek, gak apa-apa sama abang mah. Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini nggak bener nih, nggak bener banget nih. Kayak masa ya sepupu gue, abang sepupu gue kayak gitu sih. Aku mikirnya kayak kamu gitu Kak. masih berontak gitu ya, Iya, masih kayak Bang jangan Bang, nggak apa-apa Dek, mumpung istri abang kerja, dia bilang gitu. Nah dia tuh awalnya kayak nyiakin rambut aku ke kuping, beneran rambut aku ke kuping. Cantik banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Bang, kenapa sih Bang? Terus abis itu dia kayak bilang, Dek, mau nggak kalau kita main? Main apa? Aku bilang gitu kan. Nggak mau lah Bang, jangan aneh-aneh, udah sana keluar. Aku bilang gitu. Dan karena jawaban aku seperti itu, dia nggak minta persetujuan aku lagi. Dia langsung megang pipi aku. Dan kuping aku tuh kayak diginin Kak sama dia. Dibikin aku jadi kayak tenang gitu. Tuh kamu udah pakai atau belum? Masih aku tutupin selimut gitu. Posisi kan aku masih kayak aku tutupin karena aku malu. Karena aku anak yang nggak tahu dunia itu berjahat. Iya. Dan bukan langsung pemain lah ya kamu. Iya, ya. betul. Masih anak-anak polosan lah ya. Betul, baru mau lulus SMK itu bahkan. Nah, aku masih tarik, dia masih berusaha bikin aku untuk terbawa suasana tersebut. Aku namanya belum pernah melakukan seperti itu. Aku dipegang kupingnya, terus bibir aku dicium. Ibaratnya kayak dia tuh pengen mainin bibir aku, lidah aku kayak gitu Kak. Kayak ibaratnya pengen cium gitu lah. Nah, kamu terus belum pernah nonton video? belum sama sekali. Di situ aku kayak diem, kayak ini gue harus ngapain? Gue harus ngapain? Apa gue harus balas? Tapi dia mulutnya udah mau masuk ke mulut aku, lidahnya mau masuk ke mulut aku. Udah nempel. Udah, aku diem aja. Aku kayak belum terbawa suasana gitu Kak. Kayak ini gue harus apa? Gue harus masih ngapain? perawan lah ya. Betul. Aku juga di situ udah mulai terbawa suasana karena apa ya? Boba aku juga udah dimainin. Perempuan, apalagi aku yang belum pernah melakukan, aku yang disentuh-sentuh langsung tentang, ya gimana ya kayak langsung natural ya. Iya, natural aja. Kecuali kalau aku yang belum pernah, terus aku tiba-tiba ibe aja gitu, nggak merasakan apa-apa, baru itu nggak normal. Karena menurut aku ini normal-normal aja. Dan akhirnya di situ dia mainin bawah aku, dia dari bibir turun ke leher aku, terus di situ abis itu dia apa sih namanya Kak? Boba kamu ini pakai tangan atau pakai mulut? Pakai tangan dulu sebelumnya. Awalnya sakit banget. Aku kayak bilang, aduh sakit Bang. Aku bilang gitu kan. Terus abis itu dia kayak gemes kali dia. Gemes banget. Dia kayak mainin ini aku begini-begini. Terus turunlah tuh langsung ke aku. Dia masih pakai lengkap pakaian? Dia masih pakai. Terus abis itu dia langsung ngejitin boba aku. Kayak dia bikin tanda merah loh Kak. Bikin tanda merah pas banget di atas bobanya itu. Aku kayak, ini apa? Aku dalam hati tapi terbawa suasana, tapi kayak ini apa? Udah amat, intinya gue udah naik banget ini, gue udah buruan gitu, kayak pengen buru-buru dimasukin Kak. Oh gitu? Iya, namanya dia udah lah ya. Udah banget. Namanya dia udah beristri ya. Jadi dia mungkin udah tahu cara mainnya gimana. Sedangkan aku yang di situ pengen, ayo buruan, gue udah nggak tahan di situ. Aku udah megang baju dia sekencang mungkin. Sedangkan dia masih kayak gitu, iya, masih pemanasan, masih bermain-main. Dia tuh pengen banget bikin aku bener-bener udah naik aja. Akhirnya aku buka bajunya dia, aku ciuminnya dia lehernya, terus dadanya juga cium. Terus habis itu aku juga apa sih namanya mainin bobanya dia kan, punyanya dia tuh. Nah setelah itu dia mulai tuh, dia turunlah tuh ke bawah aku, ke minum aku. Tuh dia mulai kayak
Dek, buka ya Dek ininya Dek, kan aku masih pakai celana tuh, dibuka sama dia. Terus habis itu udah aku didorong ke kasur Kak, didorong ke kasur, terus dia langsung niban aku di situ posisi dia udah kebuka, dia langsung lari ke aku, dia langsung jilat-jilat. Aku kayak, Rasanya Bang, seperti aduh, apa Bang. itu pertama kali? Aku kayak, aku kayak ngerasa geli anjay, aku gini-gini dalam Di hati. awal-awal geli ya? Iya, gitu. geli banget kayak, aku begini, ini geli banget, Bang, udah Bang, jangan berisik Dek. Abis itu dia bilang gitu, lampu dimatiin sama dia. Tapi walaupun lampu dimatiin, karena ada dari jendela tuh dikit, ada sinar cahaya, jadi masih kelihatan ke mukanya dia. Terus habis itu dia kayak abis jilat sama aku, dimasukin pakai tangannya. Gitu yang bener-bener sakit banget bagi aku. Pertama. Iya, betul. Jadi kamu bisa di Sepupu jari aku sendiri, itu. iya, di pakai jari itu. itu bisa robek loh, say. Iya, makanya itu Kak. Dia masukinnya 1 jari atau 2 jari? Awalnya 1 jari. Dia mungkin baru pemanasan 1 jari, nah terus sudah masuk, baru di 2 jari. Punya dianya Iya, aku pegang itu punyanya dia. Aku kok juga. seperti apa? Gede? Dia punyanya agak pendek, tapi gede, lebar, tapi pendek. Ngerti kan Kak Ya, maksudnya? ngerti. Ada bulu Ada. hitam warnanya. Enggak hitam banget, karena kulitnya dia putih. Jadi kayak warnanya tuh putih kayak hitam-hitaman gitu, bukan pink, tapi kayak hitam-hitaman gitu. Nah, terus di situ dia nyuruh aku untuk punyanya dia. Aku kayak bilang, nggak mau lah, aku jijik, aku bilang gitu. Aku belum pernah disuruh kayak gitu, jijik tau nggak sih Kak? Kayak, apaan masa gue ngemut-ngemut begitu? Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, kamu pisang aku aja, dia bilang gitu. Terus kayak aku langsung bilang, nggak mau lah, karena aku nggak mau terus. Belum pernah kan? Iya, makanya itu, karena aku nggak mau terus, akhirnya dia udah pisang juga. Akhirnya dia punyanya dia. Dan di situ aku pegangan spray Kak, kenceng banget. Terus sama dia, mulut aku dimasukin tangan dia untuk biar nggak berisik sama sekali. Kayak apa ya? Udah lu nggak usah berisik. Diem-diem Iya, nggak usah ngetah lama-lama, nggak usah ngetah terlalu kencang karena kan ada tetangga mungkin dia mikirnya. Tapi aku nggak nahan Kak, sakit banget. Dan di situ setelah kita main, setelah punya dia masuk nih, dimasukin itu sama dia bener-bener digoyanginnya tuh kencang banget. Aku kayak Pada saat itu keluar nggak kan? keluar. Setelah main aku ngeliat ada di kasurnya, tapi dia licik banget. Kasurnya itu diambil sama dia, dibawa ke laundry. Iya. Dicuci di laundry karena takut ketahuan istrinya dan dipasangin spray yang baru. Itu kamu main dengan gaya apa mainnya? Aku kan nggak tahu ya, mungkin dia juga maklum. Aku tentang aja. Tapi tangan aku posisi kayak gini megang spray. Oh, nggak megangin dia balik ya? Anak perawan mah gitu ya. Mainnya pasif ya. Gitu-gitu doang. Kayak, yaudah gue pasrah aja lah, gue pasrah. Tapi di situ posisinya emang agak enak. Aku yang baru pertama kali nyoba kayak gitu, kayak, ih gue kok nikmat kayak gini. Oh ini ya namanya. Baru kenal kayak begini. Oh akhirnya, udahlah tuh. Akhirnya punya dia keluar di perut aku. Nah, Kamu tapi sempat keluar juga? aku sempat 2 kali aku keluar. Karena aku benar-benar dari awal main tuh udah nggak tahan Kak. Kayak udah mau keluar aja gitu. Berarti kamu nikmati dong kalau Nikmatin dua juga. kali keluar. Betul, nikmatin juga. Terus di situ dia nggak jijik juga. Dia ngelapin di perut aku bekas punya dia pakai tisu. Dia nggak jijik, menurut aku mungkin jijik atau selepas main mungkin aku ditinggal ke kamar mandi atau apa, tapi enggak, dia bantu bersihin juga. Akhirnya aku disuruh kamar mandi untuk bersih-bersih dan aku bingung. Gue bersih-bersih baca doa apaan ya? Karena kan aku belum pernah melakukan. Iya, Akhirnya aku SOP-nya gimana? Tutorialnya gitu. betul. SOP-nya kayak gimana nih? Gue selesai bersih-bersih gue harus apa? Gue harus gimana? Udahlah gue yang penting cebok aja dulu, bersihin perut sama kan. Karena udah kotor. Nah, akhirnya yaudah tuh. Aku setelah itu dia kayak bilang, punya kamu rapet banget sih, kamu nggak pernah disentuh orang ya? Aku bilang, lah iyalah orang aku juga ini baru pertama kali, aku kesel di situ, tapi ya mau gimana Kak, udah terlanjur terjadi kan, udahlah yang penting aku menikmati, dia juga menikmati. Dari after kayak gitu, berarti kalian canggung atau gimana? Enggak, semakin deket. Semakin deket kita kayak tiap hari kita ketemuan terus Kak, tiap hari ketemuan. Terus juga kalau dia lagi ke kantor, aku sering bikinin bekal. Aku kan lagi belajar masak juga nih, aku bawain dia bekal. Nah yaudah kayak, yaudah nih bekal aku ikutin ya. Jadi bukan ikutin dari restoran lain, tapi aku bikin makanan dari aku dari rumah aku ke rumahnya dia. Udah gitu. kayak istri ya, Say. Betul. Nah lagi asik-asiknya kita Kak. Dan kenapa aku kabur? Nah di sini gongnya. Pas kita teleponan, itu ternyata yang angkat istrinya. Aku tanya,
si Bang mana? Aku bilang gitu. Lagi di kamar mandi, kenapa emang? Zar, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh, ya udah nanti aku suruh si abang telepon kamu lagi aja ya dek. Si istrinya bilang gitu ke aku. Nah di situ aku nggak tahu chat aku nggak dihapus ternyata sama si abang ini. Dan ya udah dibaca sama istrinya ini. Karena kita sering main juga, sering dan ditambah lagi kita sering makan bareng, keluar bareng, dan itu di chat itu dijelasin. Dia manggil aku sayang, karena kan nggak mungkin ada abang sepupu yang manggil sayang kalau nggak ada hubungan lebih. Nah istrinya tahu, akhirnya aku ketakutan Kak di situ. Aku kayak padahal belum dilabrak. Udah kayak ditanya gini, kamu emang ada apa kok manggil suami saya sayang dan suami saya manggil kamu sayang? Ya itu nama panggilan buat sepupu aja sih, sepupu deket. Perasaan dari kemarin kamu nggak ada manggil-manggil dia sayang deh, nggak sedekat ini juga. Dia kayak mulai curiga nih. Aku takut kejadian yang sering aku lakuin sama dia kebongkar. Dan di situ akhirnya di saat lagi acara keluarga, aku diem-diem nemuin dia nih Kak, diem-diem nemuin dia. Aku bilang, Bang, kayaknya kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Terus dia bilang, terus emang kenapa deh? Aku nyaman sama adek. Nggak usah, aku bilang gitu. Kalung pemberian dia mau aku balikin, tapi dia bilang nggak usah. Itu simpan aja buat kamu, buat kenang-kenangan. Dia bilang gitu. Kalau emang kamu mau jauh dari aku, nggak apa-apa. Aku ikhlas, dia bilang gitu. Ya terus aku ngerasa kayak aku udah hancur sama dia, kayak frustasi banget Kak. Frustasi terpuruk orang yang selama ini ngedukung aku, yang selama ini ada buat aku, ternyata dia yang hancurin diri aku sendiri. Kayak kebahagiaan yang sedikit tapi jadi hancurin. Kebahagiaannya semu ya jadinya. Iya betul. Disakitinya bertubi-tubi. Di situ aku udah mulai down lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk cari kerja di daerah Jakarta Selatan. Yang kamu kabur itu. Betul. Dan di situ tanpa perseizinan orang tua, aku langsung lari ke Jakarta Selatan nyari kosan. Dan kebetulan juga aku kan ada teman kenalan di Jakarta Selatan. Itu dia nyariin kos, aku bantu nyari. Karena aku nggak mungkin dong dari Jakarta Barat lontang-lantung tiba-tiba ke Jakarta Selatan nggak ada tempat tinggal. Apalagi ibaratnya aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga semuanya. Akhirnya aku tinggal lah, dapat nih kos. Iya, cuma sepetak aja sih Kak. Namanya juga baru banget lulus sekolah kan. Aku akhirnya di situ. Nah, kehidupan aku di Jakarta Selatan udah mulai normal. Udah mulai. Kamu kerja apa? Oke. Aku belum kerja di situ saat itu. Itu terus uangnya dari mana kehidupannya? Aku kenal orang. Oh, dibiayain? Iya, betul. Pacaran? Kita nggak pacaran. Dia suami orang, lebih tepatnya. Oh, kenalnya di? Kenalnya aku jadi teman aku yang di Jakarta Selatan ini nyari aku kos. Nah, orang ini tuh punya kenalan si abang ini. Dia oknum pengacara yang terkenal. Cukup terkenal. Lawyer. Siapa tuh? Ini kan kita kalangan lawyer juga. Yang pakai cincin, bukan? Oh, bukan. Kalau itu aku sering ketemunya di klub. Siapa? Adalah, tapi dia masih mau lanjut ke S3-nya dia. Oh, udah tua? Umur 40 tahunan. Oh, muda dong. Iya, betul, masih muda. Udah punya istri ya? Dia awal aku kenal udah punya istri, lalu dia bercerai. Dan sekarang dia di Bangka. Tapi dia punya tempat tinggal di daerah Tebet juga sih. Di daerah Tebet. Terus habis itu kita ketemunya di daerah Cibubur. Karena teman aku yang kenalin ini ada cowok. Zar. Nah, terus habis itu Zar. Nah, terus habis itu si teman aku ini sebutlah namanya KE. Ya, tadi saya pengacara kan mungkin berada lah, punya mobil, punya rumah, tajir. Awalnya aku kenal orangnya pelit banget. Selicik-licik kayak aku aja buat ngeluarin duit dia. Kenapa kamu lanjutkan kalau udah tau pelit? Karena aku mikirnya aku di Jakarta Selatan, uang dari mana Kak? Untuk makan, bayar kos. Cari yang lain lah, Say. Aku udah bekerja, udah nyari, maksudnya kan nggak seperti dia yang pekerjaannya tetap gitu. Maksudnya cari cowok lain, jangan dia kalau dia pelit. Aku susah sih, karena awal kenal sama dia, dia tuh kayak royal banget ke aku. Kayak aku kemana-mana diwajibin naik mobil, nggak boleh motor. Iya, awalnya. Kayak, adek jangan naik Grab motor, nanti adek kenapa-napa. Dia bilang gitu, aku bilang, emang kenapa-apanya bang? Aku bilang gitu kan. Nah, terus habis itu, dia kayak bilang, udah abang pesenin aja ya, Grab car. Grab car yang premium, nggak boleh car yang hemat, nggak boleh car yang segala macam, harus yang premium. Nggak dimobilin aja, dimodalin mobil. Itu mau direntalin mobil aku, tapi karena berhubung aku ilfil, jadi ya udah
Jadi nggak lama. Nggak lama sama dia. Sempet begituan sama dia. Sempet dong Kak. Jadi aku ceritain waktu aku kenal nih. Jadi kita kenal di daerah Cibubur di restoran gitu, restoran yang udah agak sepi tapi enak. Nah di situ aku awal kenal dia kayak oke juga nih orang. Kelihatan tampangnya royal, baik, terus mengayomi. Kayak bos-bos gitu. Betul banget, kayak so sibuk banget. Punya ajudan nggak? Punya asisten? Dia waktu ketemu aku sendiri. Bahkan dia ketemu aku aja naiknya busway Kak, saking pelitnya. Astaga, kataku. Terus temen aku. Disclaimer ya, gak semua pengacara kayak gini ya. Hanya oknum tertentu. Terus teman aku si Kak ini bilang, kamu tuh jangan terlalu pelit dong. Ini tuh diri kamu sendiri. Kamu tuh lagi bertemu sama cewek. Masa iya naik busway? Dia gitu karena mereka teman deket tuh si KE dan si Bang A Karena ini. nggak punya mobil atau nggak mau bawa mobil? Dia punya mobil banyak Kak. Karena di rumahnya di Belitung itu Kak banyak Kak. Makanya itu aku kayak, wah ya udahlah. Chinese? Enggak. Lokal? Ya kayak aku aja. Okay. Kayak aku orang Indonesia asli gitu, yang bener-bener ibaratnya ya dia di Belitung, aku orang Jakarta asli gitu aja. Nah, jadi tapi dia punya rumah kan di Jakarta? Jakarta punya rumah, di Belitung sana punya rumah. Berarti tajir lah, Say. Betul. Tapi kenapa pelita harapan ya? karena dia pernah cerita sama aku, dia pernah dibodoh-bodohin cewek. Jadi itu trauma. Iya, harusnya kan nggak usah trauma ya, kan duitnya banyak. Bener. Kenapa harus trauma? Bisa dicari satu makanya perkara aja bisa banyak, ratusan makanya. Nah, terus habis itu kita kenal lah tuh. Dia awalnya kayak, "Adek mau makan apa? Pilih aja, pilih mau makan apa aja." Ya aku emang dasarnya aku pengen ngetes nih, kalau gue pesen yang paling mahal dia bakalan ngomong, jangan itu terlalu mahal. Dia bakal ngomong kayak gitu, tau nggak? Aku pesan yang paling mahal di situ. Aku pesan, ternyata dia nggak komen nih. Ya udahlah, kita makan ngobrol-ngobrol. Gengsi lah, Say, kalau dia komen. Namanya juga awal kenal ya Kak. Nah setelah itu dia kayak nanya-nanya nama aku siapa, terus habis itu aku tinggal di mana. Ya dia nyari data diri aku lah. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bego, nyebutin nama asli aku yang Zara ini. Ya aku bilang aja ke dia kayak, oh nama aku Ina, aku bilang gitu. Aku tinggalnya di Jakarta Selatan, tinggal sama siapa? Aku tinggalnya ngekos, aku bilang gitu. Kosan kamu siapa yang bayar? Nggak ada. Ya udah nanti abang aja yang nafkahin adek ya. Dan dia bilang gini Kak, kamu ada cowok lain nggak selain aku? Nggak ada, karena emang aku belum kenal cowok sama sekali, belum pacaran sama sekali gitu. Dan dia kayak bilang, oh ya udah, adek nggak munafik kan orangnya? Aku tahu nih tujuan dia nggak munafik karena aku sebelumnya udah kan sama sepupu, jadi aku udah paham nih kata-kata dia seperti apa. Nggak mungkin orang ngasih uang tapi nggak ada yang dia minta. Iya betul. Dan aku bilang enggak kok, aku nggak munafik. Aku bilang gitu karena aku udah merasakan selebihnya yang dulu sama sepupu. Jadi udahlah, udah terlanjut kotor juga gue, udah terlanjut terjun juga. Ya udahlah, ini untuk kehidupan gue juga. Dan akhirnya aku bilang nggak munafik bang. Ya udah, abang juga nggak munafik deh. Dia bilang gitu. Abang nggak mau ada kemunafikan di antara kita. Dia bilang gitu. Nah, aku langsung jawab, iya bang, tenang aja, enggak. Nah, karena di situ restorannya udah tutup, udah mau tutup lah, udah di jam 10:30 malam, akhirnya dia pesenin aku. Dan di situ kita satu mobil bareng, dia nganterin aku ke Jakarta Selatan ke kos aku. Dia biar tahu juga, tapi aku nggak ngasih letak kos aku di mananya. Tepatnya. Iya, karena aku nggak mau sedetail itu karena dia bukan siapa-siapa aku dan kita belum ada hubungan. Dan setelah itu dia pulang dan dia ngechat nih, awalnya nelfon aku. Abang udah sampai rumahnya, segala macam, dia mau mandi bilang ke aku, dia mau ini mau itu, dia bilang ke aku, kata aku gini, gue bilang kan siapa-siapa ya, tapi kenapa dia begini, kok aku jadi mulai risih, tapi aku juga butuh butuh uang untuk kehidupan aku di Jakarta Selatan ini. Dan di saat itu dia kayak aku tanya, emang abang statusnya apa? Karena aku nggak mau dong ibaratnya suami orang. Terus dia bilang gini, abang udah menikah tapi abang udah bercerai. Kenapa bercerai? Namanya juga udah nggak jodoh. Nah, aku bingung maksudnya kenapa udah nggak jodoh. Kalau udah nggak jodoh berarti ya udah jodohnya udah habis. Aku bilang gitu. Aku bilang gini, nggak mungkin dong jodoh nggak jodoh, maksudnya emang udah nggak jodoh, tapi problemnya tuh apa? Atau dia yang bermasalah atau si perempuan istrinya ini yang bermasalah? Triggernya, nah, masa iya udah nggak jodoh tiba-tiba makanya bubar itu jalan. Iya, kan nggak lucu ya tiba-tiba kayaknya kita udah nggak jodoh deh, udah deh kita bubaran aja. Cerita. Nah itu dia, dan aku juga nggak mau terlalu percaya sama dia. Dia tuh kayak bilang istrinya begini. Aku ya bodo amat, aku sebagai perempuan paham betul dong, kayak laki-laki tuh banyak aja otak licik dan otak bajingan. betul.
aku kayak ya udahlah, kayak udah amat gue nggak mempermasalahin lu, yang penting lu duda bukan suami orang, maksud aku gitu. Karena aku punya ketraumaan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan Sepupu udah beristri juga, dan sekarang alhamdulillah duda. Nah dia tuh kayak terus-terusan ngajak aku ke Bali, terus ngajak ke Bandung, terus Nah itu kamu enggak tuh pas di Bali sama di Bandung? awalnya nawarin dulu dia Kak, nawarin dia tanya kamu suka traveling nggak? Aku suka buat jalan-jalan, aku bilang gitu. Kapan-kapan kita ke Bali yuk deh. Nah terus habis itu aku bilang gini, kayaknya nggak usah ke Bali dulu deh. Aku juga takut Kak, karena aku baru kenal dia tiba-tiba pergi jauh. Aku takut nanti aku dijual, aku diapa-apain. Kan aku juga kayak, gue nggak mau bodoh, aku bilang gitu. Udah, kalau misalnya dia mau ngajak gue keluar kota, minimal Bogor dulu. Kalau Bogor gue nggak diapa-apain, baru udah ke Bandung atau kemana. Pokoknya daerah-daerah deket-deket sini dulu dah, jangan nyebrang-nyebrang dulu gitu. Dan akhirnya dia setuju. Kita ke daerah Bandung langsung. Nginap. Ya, nginep. Di situ kita pergi bertiga. Karena si KE ini yang kenalin aku sama dia. Nah, karena anaknya si KE ini ada yang pendidikan di Bandung. Jadi ada tempat tinggal dia dan kita misah. Karena yang aku bilang tadi, dia kan orangnya pasti ada embel-embelnya. Dan aku bilang, kayaknya kita nggak usah tidur nyatu deh. Maksudnya biar aku kayak pengertian aja ke dia. Mungkin dia gengsi ngomong ke aku atau apa kan. Kayak aku bilang gitu aja ke dia, Kak, kayak udah mending kita nyari penginapan lain aja, kita nggak usah bersatu sama KE ini, aku bilang gitu. Nah setelah itu dia bilang ya udah deh kita nyari penginapan daerah sini aja. Nah kita nginap tuh di salah satu hotel di daerah Bandung. Itu hotelnya bagus banget, mewah banget, bener-bener mewah banget. Aku kayak baru pertama kali diajak cowok ke hotel bener-bener mewah, kayak aku Dia yang milih hotelnya? Iya, kayak dia ngerti banget, dia tuh orang bersih banget, Kak, bersih banget. Bahkan ada noda di stang, di setirnya dia tuh, setir mobil, dibersihin. Dek, bawa tisu basah nggak? Bawa, sini tisu basah, dilap. Kayak bener-bener nggak mau kotor sama sekali, Kak. Nah akhirnya dia lagi check in tuh, aku ngeliat sekeliling hotelnya, bagus banget, penuh dengan bunga, Kak. Kayak vibes tuh kayak bener-bener khusus pasangan suami istri. Dan dia bilang gini, Honeymoon banget ya? bener, karena tuh, ini gue berasa kayak istri orang. Dan di situ dia bilang, adek nanti kalau ditanya bilang aja istri abang ya. Dia bilang gitu, lah kan KTP kita beda, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Bilang aja dia belum perbarui KTP atau apa. Udahlah, intinya pikiran bulus dia banyak banget. Aku iyain aja dong. Nah, kita naik lah tuh ke lantai 4, karena emang kamar kita di lantai 4, di nomor 121 tuh. Nah, terus inget ya? Oh, inget banget aku. Sampai detail-detail isi kamarnya juga aku inget. Iya. Harga kamarnya berapa jutaan kali ya? Harga kamarnya sekitar semalam tuh 3 jutaan. Itu emang bagus banget, Mewah, menurut ya? aku bagus banget dah. Terus abis itu, di dalam kamarnya itu bener-bener ada bed up, ada shower. Aku kayak mikir, rumah gue aja nggak begini kamarnya, kok ini bisa begini sih? Cakep banget. Kamu mikir nggak pada saat itu, wah gue pasti bakal dipakai nih? Aku bukan mikir lagi, karena aku udah percaya diri Udah ready. banget, udah ready banget. Aku udah ready banget kayak, adalah gue mau dieksekusi bagaimanapun itu gue terserah, yang penting duit ada buat gue. Aku mikirnya gitu. Nah, terus abis itu kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Dia ganti baju, terus si pengacara ini bilang ke aku, ada yang nggak mau cuci-cucian dulu? Cuci-cucian? Oh, cuci kaki mungkin maksud dia. Ganti baju lah tuh aku kan, emang aku juga bawa baju. Terus kakak tahu dia ngasih baju dinas ke aku. Dibawa, dibeli tanpa sepengetahuan aku dan kasih ke aku. Ada ganti baju ini ya. Nah, terus aku Baju dinas apa tuh, Say? lingerie gitu loh, Kak, yang bener-bener pendeknya segini, yang kalau aku pun kelihatan tuh dalam aku. Kayak, gue malu banget, gue nggak pernah pakai pakaian sependek ini. Maksudnya kalau dress pendek mungkin di atas dengkul, enggak sependek itu banget. Akhirnya ya udahlah, aku kayak, oh ya udah. Akhirnya aku pakai, terus aku keluar. Banget sih Dek, dia bilang gitu. Akhirnya dia nyamperin aku, terus pinggang aku ditarik, peluk kita akhirnya, Kak. Pelukan, kening aku dicium. Akhirnya aku ajak ke kasur. Kita deep talk dulu. Kayak ngomong, dia bilang gini, adek kebutuhannya kira-kira tiap bulan berapa? Hanya ke aku. Pengertian dong. Pengertian awalnya. Sebelum bikin aku risih. Nah, aku menjawab lah, aku seminggu tuh bisa habis 2 juta sampai 3 juta. Real, karena perempuan realistis aja. Ibaratnya, betul, ibaratnya makeup aku belum, skincare aku belum, ditambah lagi aku masih remaja yang masih pilih-pilih skincare, aku apalagi masih FOMO banget sama yang treatment, pengen ikut-ikutan kayak gitu. Nah terus akhirnya aku bilangnya segitu, abang nggak keberatan, asal adek bisa memenuhi apa yang abang pengen, adek mendapatkan apa yang adek pengen. Dia bilang gitu.
aku udah paham omongan dia, Iya. kayak wah ya udahlah, gue udah paham nih kata-kata dia kayak gimana. Oke, aku bilang gitu. Tapi kalau ada laki-laki di belakang abang bilang jangan diem-diem aja, karena abang nggak suka kayak gitu, dia bilang gitu. Dan aku kayak ya gue nggak akan nyari laki-laki lain selagi lu ngedonaturin gue tuh kayak terus. Gue juga bodo amat. Donatur tetap lah ya. Iya, aku juga nggak akan nyari donatur lain selagi dia donaturnya kenceng, donaturnya aku kenceng banget gitu. Nah, setelah kita dipita kayak gitu, dia nge-ACC oke. Dan akhirnya dia kayak abang pengen deh. Ya udah bang, aku bilang ya udah bang, kayak langsung gitu aja. Langsung akhirnya ya udah, karena dia duda juga, akhirnya dia mungkin udah punya pengalaman ya. Tapi punya dia kali ini panjang tapi kecil Kak. Kurus. Dia Orangnya gemuk. Gemuk tapi Iya, panjang tapi kecil punyanya. Enggak kayak sepupu aku itu. Kan sepupu aku pendek tapi besar kan. Nah, kalau ini terbaliknya panjang tapi kecil. enakan yang besar ya. Iya, betul. Apalagi kan sebelumnya aku udah pernah ini sama yang besar, tiba-tiba yang kecil kayak lost banget kayak lost gitu banget. Kayak Gak berhasil. iya kayak jelek udah begitu dong. Hah, apa ini dalam hati aku gitu. Udah gitu. Iya. Nah, terus habis itu dia tuh sebelum kan itu dia Kamu tulis dia dong. dia dengan baik dong Kak, namanya kan dia donatur terkencang aku. Nah setelah itu kayak aku tuh dia, terus dia awalnya di bawah. Nah terus dia Itu di tempat tidur. di tempat tidur Mewah aku lah kan ya. tempat tidurnya ya. Iya mewah banget Kak. Terus di situ posisi lampu cuma nyala satu di samping kanan dia di tempat tidur. Terus habis itu kayak dia tuh apa ya, dia di bawah, aku di atasnya dia nih. Ya udahlah, gue kali ini mau coba posisi yang baru, aku bilang gitu. Aku kan sebelumnya di bawah, aku udah tahu nih gerak-gerakannya kayak gimana. Ya udahlah, akhirnya ya udah tuh aku di atas. Mungkin permainan aku kurang enak kali ya awalnya, karena aku juga baru pertama sama si sepupu aku ini. Akhirnya dia yang ngebolak-balik aku. Dia akhirnya udah deh ada di bawah aja. Kaki aku dinaikin ke ininya dia, ke lehernya dia. Terus abis itu dia karena udah nggak tahan, dia nggak aku lagi Kak. Dia langsung masukin pisangnya dia ke aku. Langsung dimasukin. Dan Nggak aku pakai kayak pengaman. enggak, di situ nggak pakai pengaman. Dan aku kayak ngerasa, jelek, hah? Dalam hati ini udah masuk. Tapi dia udah goyang, kalau udah goyang masih udah masuk. Dan aku ngerasa kayak ini udah masuk, kok nggak berasa, Tapi nggak kamu kayak pura-pura awal-awal. menikmati lah. Pura-pura dong, ntar kalau nggak menikmati sakit hati dia Kak. Bener. Akhirnya ya udah dong, aku saja tuh ke Tapi kamu pasang juga. aku nggak sama sepupu sih Kak. Pasang tapi mungkin sedikit, nggak yang tinggi memuncak banget gitu. Kamu keluar nggak? Aku keluar cuma 1 kali. Itu tandanya berarti aku benar-benar nggak menikmati banget. Karena kalau aku bisa keluar berkali-kali itu berarti permainan dia bagus. Mantap. Iya betul, mantap. Karena kurang gede aja punyanya dia. Tapi tampangnya sama sepupu cakepan mana? Sepupu aku lah kemana-mana. Sepupu aku aja umur 35 tahun. Dia 40 tahun, jelas beda Kak. Apa sih namanya, Tua, dari ya? wajahnya udah agak tua, gemuk juga. Ya modelan bapak-bapak anak satu lah. Anaknya aja itu udah di umur 16 tahun. Makanya kayak aku tuh sama anaknya udah hampir sepantaran. Dan dia main sama sepantaran anaknya. Ya udahlah, itu mah gak menjadi masalah buat aku, yang penting uang aja. Di saat itu pas kaki aku dinaikin di lehernya dia nih, diturunin lagi sama dia. Nah terus pertama udah keluar tuh, nah, dipindahin lagi Kak. Kan ada kursi yang bentuknya huruf S gitu loh. Tau kan? Iya. Nah, Sama Tra itu. iya bentuk Sofa. Iya sofa itu. Nah aku udah naikin ke situ, main di situ. Aku kayak ini gue pegangannya gimana? Aku bingung karena aku sebelumnya gak pernah main di situ kan. Kayak akhirnya dikasih bantal sama dia biar aku ada pegangannya. Dan di situ dia mulai apa sih namanya, biar aku kayak yang tadinya mainnya cepet, yang pertama kali mainnya cepet Kak. Nah yang kedua ini dia langsung kayak lama, Foreplay tahan lama. dulu ya? Iya, pemanasan lagi. Setelah itu, setelah dia boba aku dipijit-pijit sama dia, dipegang-pegang, terus dia juga boba aku. Ini pisangnya dia ke aku. Yang kedua rasanya? Yang kedua rasanya biasa aja juga. Karena bentuknya sama ya. Iya, kalau kecuali yang pertama kecil, yang kedua gede baru beda Kak. Karena bentuknya sama aja menurut aku, kayak ya udah bentuknya ya gini-gini aja. Tapi enaknya kayak sensasi, dia tahu nih titik sensasi aku biar Bedanya di sofa itu. Iya. Karena kan di kasur mungkin tadi posisinya aku kurang pas ya, jadi aku nggak ada sama sekali. Tapi pas di sofa itu dia nemuin titiknya. Di situ aku keluar 2 kali. Karena bagi aku ya Kak, aku ngerasa ya kalau dia tuh digesek-gesek ke aku tuh kayak
gampang banget gitu loh Kak, aku kayak padahal digesek-gesek doang, tapi aku udah keluar. Jadi kamu lebih suka digesek-gesek daripada dimasukin ya? Awalnya digesek-gesek dulu, kalau aku udah tinggi banget nih baru dimasukin, nggak asal langsung dimasukin aja. Jadi kan, kurang ya kalau langsung ya. Jadi kayak gimana gitu. Nah dia pas udah nemuin titik ke aku, langsung udah dia bikin aku bener-bener nggak bisa bergerak dan berkutik sama sekali. Di situ abis itu langsung posisi duduk, abis tiduran gitu, posisi duduk dimainin lagi, masukin lagi sama dia. Itu pas di duduk itu Kak, dia bener-bener mungkin udah capek juga tapi dia udah mau keluar ya. Itu tangannya dikencengin lagi sama dia, dikencengin. Akhirnya kita keluar bareng-bareng. Keluar di mana? Keluar di perut. Lagi-lagi di perut. Iya, karena kalau aku waktu itu pernah disuruh sama dia, aku bilang nggak mau di mulut. Pasti aku pikiran aku tuh pasti asin, aneh, kayak gimana gitu. Iya, dan aku nggak nggak berani mau. juga keluar dalam. Iya, apalagi kan aku nggak ada penghalang KB atau belum gitu kan, makanya aku nggak berani. Ya udah mending di perut kan. Nah setelah itu akhirnya aku bersih-bersih, mandi di bed up, terus habis itu aku selesai, dia masuk lagi gantian, dan setelah itu lagi kita tidur, kayak aku tuh bilang, Bang Adek capek banget Bang, ya udah Adek tidur aja ya, besok pagi kita sarapan.